Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Bertemu kembali dalam ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte, persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Saudara dapat membawa langsung persembahan saudara ke gereja dengan memasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat mengikuti ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji dan meninggikan Tuhan. Sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak kita puji dan muliakan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sempat sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey! Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go! Say! Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Dan dengan segenap hatimu ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hanya Yesus Tuhan, Raja yang berkuasa. Yesus Tuhan, Allah yang mencipta segalanya. Kau dan kau dapat pastikan Dia Allah sumber kemenangan. Serukan muliakan nama Tuhan, tinggi tangan di atas awan. Mari kita sebut Dia dengan nama Yesus, karena hanya Dialah Sang Penebus, bertata di tempat maha kudus dengan api kuasanya yang terhunus. Haleluya, amin.
katakan haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan, amin. Mau lebih dahsyat lagi memuji Dia, yang lebih dahsyat lagi yang siap, katakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu semuanya, yuk. Semuanya mengangkat tangan. Mari semuanya angkat kedua tanganmu, haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari bersorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kau tak berlindung. Are you ready? Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan yeay. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan Kau tak berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak
Are you ready? Say, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam hidup kita. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semula karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu yang berlaku dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang boleh kami naikkan, semuanya mendatangkan sukacita di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami mempersiapkan hati kami, tanah hati yang terbaik Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menuntun dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan daripada-Mu Kau berikan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Bapak Gembala, semuanya adalah isi hati-Mu Tuhan. Buat kami setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Segala bentuk kuasa jahat yang hendak mengganggu, roh iblis asing apapun yang hendak mengganggu saat ini, kami bersatu hati memanggil nama yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, usir, patahkan, hancurkan, dan biarlah Tuhan hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami sepenuhnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa di surga senantiasa menjaga dan memelihara, mari suruhkan bersama dengan saya, haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut buat saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami, baik melalui channel YouTube GKJ Family. Saudara ketik GKJ Family, tolong tekan subscribe, lalu cari videos. Nah, di sana ada semua khotbah-khotbah saya, maupun yang melalui channel televisi First Media. Saudara bisa melihat di channel 390 Shine. Kami tayang setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mendapatkan artikel yang cukup bagus dari seorang rekan yang akan saya bagikan kepada saudara sekalian. Ada seorang mahasiswa berusia 18 tahun, ini kisah nyata terjadi di awal tahun 1900-an. Seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang kuliah di Stanford University. Dia berjuang untuk membayar biaya kuliahnya. Dia ini adalah seorang yatim piatu dan dia tidak tahu kemana dia harus mendapatkan uang. Pada akhirnya dia mendapatkan ide yang cemerlang. Bersama seorang temannya, mereka memutuskan untuk menggelar konser musik di kampus, di mana keuntungan dari penjualan tiket itu akan digunakan untuk membiayai biaya pendidikan mereka. Konser itu mereka adakan dengan mendatangkan pianis besar pada saat itu yang bernama Ignacy J. Paderewski dari Polandia. Setelah bernegosiasi, ternyata ditentukan bahwa mereka harus membayar $200, jumlah yang cukup besar pada saat itu ya, pada sekitar tahun 1900-an, $200 US. Dan mereka
bersepakat. Kemudian kedua anak muda itu pun mulai bekerja membuat pamflet, menjual tiket supaya banyak penonton yang hadir. Hari besar tiba dan Paderewski akan melaksanakan konser piano di Stanford University. Tetapi sayang sekali saudara bahwa kedua mahasiswa tersebut tidak berhasil menjual tiket sesuai dengan target. Total tiket yang terjual mereka hanya mendapatkan uang $160 saja. Mereka kemudian kecewa ya, tetapi karena sudah janji maka tetap harus terlaksana. Lalu mereka menghadap Paderewski dan menjelaskan keadaan mereka, segala macam termasuk keuntungan yang akan dipakai untuk membiayai kuliah mereka. Kemudian mereka dengan malu-malu menyerahkan semua hasil penjualan sebesar $160 dan ditambah dengan surat pernyataan bahwa kekurangan sebesar $400 pasti akan mereka lunasi. Paderewski melihat uang tersebut dan surat pernyataan itu dan dia berkata, "Saya tidak mau menerima." Dia mengembalikan uang $160 dan dia merobek surat perjanjian sisanya itu saudara ya, yang $40 dan berkata, "Kamu ambil saja ini semua dan pakai untuk membiayai biaya kuliahmu. Aku akan memainkan konser piano tanpa perlu kalian bayar." Kedua mahasiswa itu terkejut setengah mati dan mereka hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi Paderewski yang dilakukannya adalah tindak kebaikan yang kecil, tetapi jelas itu menunjukkan bahwa Paderewski adalah seorang manusia yang berjiwa besar. Mengapa ia harus membantu kedua mahasiswa tersebut yang bahkan tidak ia kenal sama sekali? Kita juga sering menemukan situasi seperti itu dalam kehidupan ini, ya. Dan kebanyakan dari kita hanya berpikir, jika saya membantu dia, nanti apa yang akan terjadi padaku? Saudara, itu ada pemikiran yang salah. Kalau seorang benar-benar baik dan bijaksana, dia akan berpikir, jika saya tidak membantu mereka, apa yang akan terjadi dengan mereka? Nah, itu baru pemikiran orang yang bijak. Saudara, sebagaimana diketahui, pada akhirnya Paderewski kemudian menjadi Perdana Menteri Polandia. Dia adalah seorang pemimpin yang besar, tetapi sayangnya ketika Perang Dunia sudah berlangsung, Polandia dilanda kelaparan yang sangat hebat. Ada lebih dari 1,5 juta orang kelaparan di negaranya dan tidak ada uang dan bahan makanan. Paderewski kemudian bingung kemana dia harus mencari bantuan. Pada akhirnya dia meminta bantuan kepada Amerika Serikat dan meminta bantuan untuk dikirimi bahan makanan dengan berhutang terlebih dahulu. Presiden Amerika Serikat pada saat itu yang bernama Herbert Hoover setuju untuk membantu dan dengan cepat dikirimkan bertonton bahan makanan sehingga rakyat Polandia terhindar dari bencana kelaparan. Perdana Menteri Paderewski pun akhirnya merasa lega. Dan dia memutuskan untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Herbert Hoover untuk menyampaikan terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Niat itu kemudian didengar oleh Presiden Hoover dan Hoover dengan cepat menelpon Perdana Menteri Paderewski dan berkata, "Pak Perdana Menteri, Anda tidak perlu datang ke Amerika untuk berterima kasih secara langsung kepada saya. Anda mungkin sudah lupa, tetapi saya tidak akan pernah dapat melupakannya. Beberapa puluh tahun yang lalu, Anda membantu biaya kuliah 2 mahasiswa muda di Stanford University dan tanpa dibayar sepeser pun. Dan saya adalah salah satu dari kedua mahasiswa tersebut." Ya, saudara-saudara, dunia ini adalah tempat yang indah jika saudara
tidak egois. Ini adalah pesan moral yang sangat indah bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada periode ini saya akan melanjutkan apa yang saya bahas 2 minggu yang lalu. Dan topik kali ini adalah Amalekites atau roh Amalek. Selalu saya ingatkan bahwa semakin lama, semakin sering kita belajar dari firman Tuhan, harus semakin timbul rasa takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat yang dari atas. Hikmat inilah yang sungguh sangat kita butuhkan untuk mengarungi perjalanan hidup ini. Sesuai Mazmur 86 ayat 11 mengatakan, ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin, puji nama Tuhan. Dalam subtema pengaruh kebencian terhadap kebenaran, ada satu pertanyaan yang saya lontarkan, yaitu kenapa kok Tuhan itu mengizinkan, seolah-olah mengizinkan adanya penyesatan, khususnya pada akhir zaman ini penyesatan-penyesatan tersebut makin luar biasa. Kalau saudara mau tahu jawabannya, saya sudah bahas itu di 2 periode yang lalu. Saudara bisa melihat di channel YouTube Roh Amalek. Nah, pada kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang spirit Amalek. Roh Amalek itu saudara akan timbul kalau kita itu menyimpan kekecewaan, menyimpan kepahitan hati. Karena kekecewaan dan kepahitan hati ini bukan sesuatu yang harus wajib kita simpan. Justru kita harus buang dari diri kita supaya roh Amalek itu tidak masuk dalam hidup kita. Coba kita baca bersama-sama Keluaran 17 ayat 7 dan 8. Saudara yang menonton ini di rumah, mari buka suara saudara karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang membacakan perkataan firman Tuhan. Haleluya. Keluaran 17 ayat 7 dan 8. 2, 3. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Amin. Mari kita perhatikan slide ini. Ayat yang ke-7. Ini kisah mengenai orang Israel yang ngomel karena mereka tidak mendapatkan cukup air, kekurangan air. Mereka ribut di sana, bertengkar, dan mereka yang terutama ngomelnya itu terhadap Allah dengan berkata seperti ini, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Menurut saya itu pernyataan yang sangat konyol. Kenapa saya katakan demikian? Loh, mereka ini sudah berjalan sekian puluh tahun. Setiap pagi ada mana yang tersedia, kecuali hari yang ke-7, hari Sabat. Kemudian siang hari ada tiang awan yang menyertai mereka. Pada malam hari ada tiang api, dan itu selalu ada setiap hari. Hal itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan ada di tengah mereka, tapi mereka berkata, di tengah-tengah kita ini ada Tuhan apa enggak? Ya mereka kecewa, mereka ingat-ingat di Mesir itu lebih enak dan sebagainya. Mereka lupa di Mesir itu mereka bukan Tuhan, mereka itu budak, saudara-saudara. Kemudian lihat yang ayatnya ke-8, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel.
Begitu mereka mulai ngomel lalu mengatakan hal-hal yang keliru tentang Tuhan, roh Amalek itu datang. Amalek ya, orang-orang Amalek pasti membawa roh Amalek dong, datang untuk menyerang. Terlebih dahulu saya ingin memberitahu bahwa masa itu artinya godaan. Masa artinya godaan, sedangkan Meriba itu berarti pertengkaran. Masa dan Meriba, godaan dan pertengkaran. Saya tuliskan hati-hati saudara ya. Karena di balik perasaan tidak puas, di balik perasaan kecewa, di balik sungut-sungut, itu ada roh Amalek yang siap untuk menyerang saudara. Bicara soal tidak puas, mana sih ada sesuatu yang bisa memuaskan saudara? Ya. Di sekolah tidak puas dengan gurunya, kecewa dengan temannya. Di tempat kerja tidak puas dengan gaji yang diterima kok cuma sekian. Tidak puas dengan bosnya, kecewa dengan temannya. Di gereja juga begitu, tidak puas dengan teman kerselnya, teman komsel, bahkan kecewa terhadap siapa? Pendetanya. Tidak puas terhadap gereja ini kok terlalu banyak aturan, terlalu ketat dan lain sebagainya. Hati-hati loh saudara, karena dari situ awal mula celah buat roh Amalek itu masuk dan menyerang saudara. Bicara soal perasaan tidak puas atau kecewa khususnya ya, saya punya pengalaman. Puji nama Tuhan, sejak tahun 2016 saya ditunjuk oleh Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia atau STTII Bali untuk menjadi dosen di program studi Magister Teologi atau S2 strata 2. Saya sebagai dosen baru ditunjuk untuk mengajar mata kuliah teologi agama. Pada tahun 2016 itu saudara, mata kuliah teologi agama ini mata kuliah yang baru. Dan itu diwajibkan oleh pemerintah. Ya. Saya yang menerima tugas itu merasa bingung pada saat itu. Kenapa saudara? Karena tidak ada satupun buku-buku atau diktat atau bahan mata kuliah yang bicara membahas soal teologi agama ini, karena ini mata kuliah yang baru. Waktu itu saya sesaat, perhatikan kata-kata saya, sesaat saya merasa gimana ya, tidak puas, maksudnya tidak adil. Mentang-mentang saya ini dosen baru gitu ya, saya ditunjuk untuk mengajar mata kuliah yang baru, kan puyeng saya mencari bahannya. Dan waktu itu saya minta silabusnya, dan saya berusaha membuat diktat untuk nanti perkuliahannya diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Saya mengumpulkan bahan, saya cari di perpustakaan, dari internet, atau saya ke toko buku ya. Saya buat itu pada saat itu pontang-panting setengah mati saudara ya, mengumpulkan bahan-bahan dari silabus yang ada. Dan akhirnya jadi juga. Itu sekitar 120 halaman diktat mata kuliah teologi agama. Dan saya mulai mengajar, dan bahkan saya mengajar sampai ke STTI di Palu, bukan kena Palu. Ini Palu Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Saya waktu itu rasa tidak puas, tapi hanya saya utarakan di rumah saja, dan saya pikir-pikir sendiri. Saya tidak sampai nyeplos ke teman-teman dosen atau ke mahasiswa yang saya ajar atau bahkan kepada pimpinan STTI Bali. Saya cuma simpan saja, ya sudahlah, saya jalani saja.
Ternyata ada hikmah di baliknya itu, saudara ya. Karena saya dinilai baik oleh mahasiswa dalam mengajar, ya mahasiswa itu kalau akhir mata kuliah selalu memberikan penilaian terhadap dosen yang telah mengajar. Penilaiannya cukup baik terhadap saya, baik yang di Bali sampai ke Palu. Puji nama Tuhan, 2 tahun yang lalu saya bukannya sebagai dosen, tetapi ditunjuk sebagai dosen penguji. Dosen penguji buat mahasiswa-mahasiswa yang akan ujian tesis. Ujian tesis, bukan skripsi. Tesis untuk mendapatkan gelar S2 Magister Teologi. Kalau pada saat 2016 awal itu ya, saya ditunjuk menjadi dosen dan mengajar mata kuliah teologi agama, lalu saya menunjukkan kekecewaan, tidak puas, ngomel, bersungut-sungut. Mungkin saya tidak akan mengalami peningkatan. Dan kemudian saya ditambahkan untuk mengajar mata kuliah yang kedua, etika terapan. Nah, kalau etika terapan ini di S1 sarjana teologi sudah diajarkan. Saya hanya perlu memperdalam, memperluas cakupannya, dan kembali saya membuat diktat untuk membantu memudahkan dalam proses mengajar. Dan puji nama Tuhan, saudara, di awal tahun ini saya yang semula hanya menjadi dosen 2 mata kuliah wajib ya, kemudian naik menjadi dosen penguji, sekarang ditambahi tanggung jawab menjadi dosen pembimbing tesis untuk 4 mahasiswa. Itulah. Jadi kalau kita ini belum sudah kecewa, bersungut dan lain sebagainya, kita tidak akan mengalami peningkatan dalam hidup kita. Peningkatan ini terjadinya tidak instan. Anak saudara lahir 1 bulan enggak langsung bisa jalan tuh. Ada prosesnya. Merangkak dulu, terus belajar jalan, jatuh-jatuh, lari dan sebagainya. Enggak bisa instan, saudara. Dan ada lagi satu hikmah di balik ini. Saya tahun lalu sudah mendapatkan NIDN. NIDN itu nomor induk dosen nasional. Nomor induk dosen nasional. Jadi saya sudah bisa mengajar di mana-mana. Dan sekarang peraturan pemerintah kalau tidak punya NIDN tidak bisa mengajar. Awal tahun ini juga kita diminta untuk mengurus Jafung. Jafung itu jabatan fungsional bagi dosen. Nanti kalau sudah lulus Jafung ya minimal dapat seperti pegawai negeri sipil 3B, golongan 3B. Kalau saya sudah doktor mungkin dan ini dapat 3C. Itu saya tidak memberikan, tetapi kita harus mengurus ya. Ternyata dalam pengurusan Jafung itu kredit poin yang cukup tinggi adalah bila seorang dosen itu membuat diktat. Saya kan tidak tahu masalah itu yang tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah punya 2 diktat. Teman-teman saya dosen yang lain bahkan ada yang tidak pernah bikin diktat. Ada bikin diktat 1, bahkan mereka tidak bikin diktat. Karena bikin diktat itu cukup sulit, saudara ya. Ternyata saya sudah bikin 2 dan itu kreditnya cukup tinggi. Nah, kalau kita menghadapi, menyikapi itu dengan cara yang benar, tidak ngomel duluan, tidak bersungut-sungut, kecewa, ada berkat di balik itu. Sebaliknya, nanti ada roh Amalek yang siap untuk menyerang. Kalau saudara suka punya perasaan tidak puas. Jadi kalau saudara di gereja manapun, bergereja dimanapun juga, jangan saudara punya rasa tidak puas terhadap gereja, terhadap teman gereja, terhadap pendetanya sekalipun. Saudara tidak akan mengalami berkat Tuhan dalam hidup saudara. Nah, bicara soal kata Amalek, saya akan tunjukkan asal mulanya. Tetapi kita perhatikan dulu dari Kejadian 25 ayat 23a. Saya bacakan, perhatikan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Amin. Firman ini diucapkan kepada Bapak Ishak. Dikatakan bahwa
dalam kandungan istrimu, ya bukan kandungannya Ishak, kandungan Nyonya Ishak ini ya, nanti akan ada 2 anak, dan dikatakan 2 bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Dari perkataan 2 bangsa dalam kandunganmu, 2 suku bangsa berpencar, ini menunjuk kepada gambaran yang jelas bahwa nantinya akan ada 2 tipe orang. Yang pertama adalah tipe orang yang berfokus kepada hal rohani. Yang kedua adalah tipe orang yang berfokus kepada hal duniawi atau bersifat kedagingan. Pilihannya itu ada dalam diri kita, bukan Tuhan yang menentukan. Saudara mau menjadi golongan yang lebih mengutamakan hal-hal yang rohani, berpencar ini kan ke kiri dan ke kanan, ya bertolak belakang. Atau saudara menjadi orang yang fokusnya kepada hal-hal duniawi. Bahkan saudara, di dalam diri satu orang manusia saja, ini selalu ada 2 hal yang saling berlawanan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Saya jelaskan 2 hal nih, yang atas dan yang ke bawah, saudara, di slide. Kalau orang-orang yang fokusnya kepada hal-hal yang rohania, ya, maka itu akan kelihatan dalam tingkah lakunya, dalam tindakannya sehari-hari. Sedangkan kalau orang yang fokusnya kepada kedagingan atau hal yang bersifat duniawi, itu makin kelihatan. Mungkin saudara bertanya, Pak, kalau memfokuskan diri kepada hal-hal rohani yang bersifat roh itu seperti apa? Saya ingatkan lebih dahulu bahwa beberapa periode yang lalu saya pernah membahas bahwa ada yang disebut manusia rohania, manusia jasmania. Nah, itu dalam diri seorang manusia itu ada 2 hal, manusia rohania atau manusia jasmania. Manusia rohania ini nanti akan menuju kepada kekekalan. Sedangkan manusia jasmania, semua manusia dicatat dalam firman Tuhan pasti akan mati, bukan binasa, tapi mati. Orang yang fokusnya kepada hal-hal yang rohani, ini contohnya kalau orang tersebut bangun pagi, ya, yang dia cari lebih dahulu adalah membaca firman Tuhan atau saat teduh, kemudian worship, berdoa kepada Bapa di surga, menyembah, mengucap syukur dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang yang bersifat daging, mereka lupa hal itu. Banyak kan dari saudara yang mendengarkan firman ini bahkan tidak pernah membaca Alkitab setiap pagi. Kemudian kalau fokusnya kepada hal rohani, hari Sabat di mana ada ibadah, dia mengutamakan ibadah. Kalau saudara masih beribadah secara online, mari saudara buat supaya ibadah online itu seperti ibadah sesungguhnya, hanya pindah ke rumah saudara saja. Jangan saudara beribadah online tetapi asal-asalan, sambil makan, ya, sambil jalan-jalan, sambil nerima telepon. Saudara akan kehilangan cerita atau inti daripada khotbah yang saudara dengar. Dan hadirat Tuhan tidak bisa hadir di tempat di mana saudara beribadah. Bukan hanya hadirat Tuhan itu hanya mau hadir di gereja, ya kan? Di rumah saudara pun juga saudara harus berusaha supaya hadirat Allah itu boleh ada di dalam rumah saudara. Tetapi orang yang fokusnya kepada hal-hal yang kedagingan, dia tidak bisa menyalipkan kedagingan ini. Tamak, rakus, dan lain sebagainya. Pilihan itu sekali lagi ada dalam diri saudara, bukan dari Tuhan Yesus yang menentukan. Kembali bicara soal Amalek ini saudara, ya. Saudara, mari kita melihat silsilah demikian.
silsilah dari Abraham. Abraham tuh punya orang tua, punya bapak namanya Terah, punya 3 anak, Abraham, Nahor, dan Haran. Dari Abraham keluar, kita sudah tahu bahwa Abraham menikah 3 kali ya, Sarah, Hagar, dan Keturah. Kalau huruf hitam itu pria, kalau huruf merah itu perempuan, supaya sudah jelas. Dari Abraham dan Sarah keluar anak tunggal yang bernama Ishak, ya. Dan Ishak ini menikah dengan Ribkah. Itulah tadi dalam Kejadian kita baca, ada 2 bangsa, ada 2 anak, mempunyai 2 anak yaitu Esau dan Yakub. Nah, Esau ini lalu punya 3 istri, sudah perhatikan, Mahalat, Adah, dan Aholibama. Dari Esau dan Adah ini keluar anak namanya Elifas. Elifas ini menikah dengan Timnah dan keluarlah Amalek. Sudah perhatikan, yang saya garis bawahi dengan warna merah muda pink itu yang harus kita perhatikan. Abraham, Ishak, Esau, bukan kita ke Yakob ya, tapi ke Esau. Lalu keluar Elifas, lalu keluar Amalek. Jadi Amalek ini adalah keturunan daripada Esau atau cucunya Esau, Amalek. Oke? Dan khusus untuk Amalek ini, Allah berpesan. Saya bacakan dari Keluaran 17 ayat 14, saudara perhatikan di slide. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku, Tuhan ya, akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Amin. Khusus untuk orang Amalek, Tuhan berpesan, aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Artinya apa? Allah tuh tidak senang dengan Amalek. Amalek kan juga bicara soal roh Amalek kan, betul ya saudara? Kalau kita lihat pesan ini pesan yang sangat keras. Kita harus cari tahu apa alasannya. Apa alasan Allah berpesan seperti itu? Biasanya pesan seperti ini ditujukan kepada berhala. Saudara harus ingat bahwa 2 perintah Allah dalam loh batu, dalam 10 perintah Allah ya. Perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan kamu membuat patung dalam bentuk apapun dan sujud menyembah kepada dia. Nah, ini bicara soal berhala. 2 perintah awal ini perintah yang keras, kita bisa maklumi. Tetapi dalam hal ini Allah memberi perintah supaya mereka menghabisi Amalek, karena Allah akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek. Alasannya demikian saudara, itu karena ayah Amalek ini yang bernama Elifas. Coba kita mundur ke slide ini, slide silsilah. Coba saudara lihat, Amalek punya ayah namanya Elifas bahasa Inggris ya, Elifas. Nah, dia adalah anak daripada Esau. Kita bicara soal Elifasnya. Ternyata saudara, Elifas ini punya arti Allah dari emas atau Allah dari mamon. Allah dari emas atau Allah dari mamon. Dan mamon ini berhala musuh Allah.
yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan sangat berbahaya? Coba kita lihat dari Matius 6 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 6 ayat 24. Mari saudara yang menonton, melihat juga membaca. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Mari kita perhatikan baik-baik saat ini. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Dia akan membenci yang satu, mengasihi yang lain. Dia akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Ini secara logika sudah sangat jelas. Kalau seorang itu bekerja pada dua bos, pasti dia tidak akan bisa adil. Tidak mungkin dia senang sama bos yang A juga senang sama bos yang B. Pasti ada salah satu yang lebih dia senangi. Kenapa kok dia lebih senangi? Ya mungkin bos yang satu ini lebih royal, lebih istilahnya cincai lah, lebih baik misalnya ya. Yang satunya mungkin lebih disiplin, lebih pelit. Nah, dia akan lebih senang kepada yang satu ini. Istilahnya lebih mengasihi. Dari kata mengasihi itu juga dia bisa keluar loyalitas, setia. Demikian juga dalam ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita lihat lagi ayat itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini yang A ya, lalu yang C. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saya boleh baca seperti ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan Allah dan Tuhan Mammon. Ada dua Tuhan. Tuhan Allah dan Tuhan Mammon. Dengan kata lain, Mammonnya apa saudara? Uang. Sekarang segala sesuatu nih ya, semua permasalahan, keributan, kekacauan, itu ujung-ujungnya ini ada di uang saudara. Kalau enggak punya uang, orang itu susah, rumah tangga ini ribut. Tetapi kalau banyak uang, juga nanti bisa menimbulkan masalah. Kalau ada kata tuan, berarti juga ada kata hamba. Allah itu bisa kita jadikan tuan kita, atau saudara jadikan hambanya saudara. Lupa bagaimana menjadikan Tuhan itu, Allah itu sebagai hamba saya. Saudara berdoa, minta supaya Tuhan menjaga saudara. Saudara mau makan, Tuhan kuduskan makanannya. Saudara mau pergi, minta supaya Tuhan melindungi supaya tidak kecelakaan. Saudara tidur, minta supaya Tuhan menjaga saudara, supaya rumah saudara tidak kemalingan dan lain sebagainya, supaya Tuhan memberkati hidup saudara. Bukannya itu secara tidak langsung saudara menjadikan Tuhan sebagai pesuruh saudara. Makanya hubungan saudara dengan Tuhan itu harus dirubah. Jangan doanya kita tuh minta-minta terus. Yang pertama kita menyembah dulu. Kita meninggikan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Maka hal-hal yang lain itu saudara akan diberikan, ditambahkan kepada saudara. Bahkan hal-hal yang tidak saudara minta, tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar,
itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara yakin, katakan haleluya. Sebaliknya dengan uang juga sama. Tadi kan tuan mamon. Tuan mamon ini uang. Uang ini bisa menjadi tuan, juga bisa menjadi hamba. Masalahnya sangat terbalik, saudara. Kalau saudara menjadikan Allah ini sebagai tuan, hasilnya tuh luar biasa dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara menjadikan uang ini sebagai tuan, saudara akan diperbudak habis-habisan. Dengarkan omongan saya. Kalau saudara jadikan uang ini sebagai hamba saudara, saudara yang mengatur uang, ya, dia akan nurut sama saudara. Saudara bisa menggunakan untuk ini, untuk itu, untuk itu. Jangan jadikan uang itu sebagai prioritas utama dalam hidup saudara. Banyak orang di seluruh dunia ini, di gereja sekalipun, kalau uang yang menjadi prioritas, pelan tapi pasti hidupnya itu akan menuju kepada kehancuran dan jauh dari Tuhan. Sebaliknya kalau saudara mengutamakan Tuhan, menjadikan Allah Tuhan itu sebagai Tuhan saudara, meskipun hidup saudara mungkin tidak terlalu kaya, tidak terlalu mewah, tetapi ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan di dalamnya. Yang mana saudara pilih? Jadi hati-hati dengan uang saudara ya. Pak, mungkin saudara bertanya, bagaimana menjadikan uang itu sebagai hamba kita? Gampang saudara. Saudara jangan terikat sama uang. Jangan saudara, kalau sudah dapat uang, pegangnya erat-erat. Saudara harus memberi. Kan sudah diajar firman Tuhan. Pemberian yang pertama, pemberian wajib, persepuluhan. Banyak tuh dari saudara yang masih hitung-hitungan sama Tuhan. Ya silakan saja saudara jalani sesuai dengan logika pikiran saudara yang cuma sekepal ini. Yang kedua, saudara bisa memberi lewat persembahan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kas sosial, ya, bagi yatim piatu dan lain sebagainya. Dengan demikian kalau kita memberi, kita tidak terikat sama uang ini. Tetapi kalau uang ini sudah pegang, sudah pelit, sudah untuk hidup saudara sendiri, pelan tapi pasti uang ini akan ngelunjak dan dia akan mengatur hidup saudara. Memang kalau nggak ada uang kita nggak bisa hidup. Tetapi bukan berarti uang itu segalanya dalam hidup ini. Saya katakan sekarang ini saudara ya, antara pengikut kebenaran dengan pengikut ketidakbenaran, karena kita bicara soal mamon, maka antara pengikut kebenaran dan pengikut mamon, perbedaannya makin lama makin jelas. Kita bicara mulai dari lingkup gereja saja. Ada banyak contoh saudara ya. Kalau dulu masih sekolah, masih kuliah, waktunya untuk Tuhan 100%. Tetapi kalau sudah bekerja, waktunya otomatis berkurang. Minggu tidak bisa pelayanan, tidak bisa ke gereja. Karena apa? Karena harus bekerja. Minta maaf saudara ya, saya harus bicara. Gereja kami ini dengan masjid sangat dekat, sekitar 100 meter, 200 meter, 100 sampai 200 meter. Dan saudara boleh melihat sekeliling saudara, dimanapun saudara mendengarkan atau melihat tayangan ini. Mereka kalau hari Jumatan, ya, kebetulan gereja kami juga dekat sama matahari, bukan matahari bulan dan bintang, Matahari Mall. Mereka kalau sudah Jumatan jamnya ditinggalkan, mereka ke masjid. Banyak tempat usaha yang kalau sudah hari Jumat dekat jamnya tutup. Nanti kalau sudah dari masjid mereka baru buka. Ada juga
tempat-tempat makan yang saya tahu di kota kami ya, di Denpasar, kalau Jumat mereka bukanya sesudah mereka Jumatan, sesudah sholat. Ya, pagi mereka tidak buka. Kalau hari biasa mereka buka dari pagi, tapi khusus hari Jumat sudah Jumatan baru mereka buka. Lihat, kita ambil yang baik dari mereka. Sedangkan kita orang Kristen hari Minggu disuruh kerja, oke. Kasih uang lembur, wih sudah senang. Itu taktik yang pelan-pelan tapi pasti mulai membuat saudara ini menjadi hambanya mamon atau uang. Dan hubungan saudara dengan Tuhan otomatis pelan tapi pasti menjauh. Sekali lagi saya katakan, pilihan itu ada pada saudara, bukan Tuhan yang menentukan. Saudara mau memilih mengutamakan dia atau menomorsekiankan dia, itu pilihan saudara. Dan perhatikan bahwa semua perbuatan itu ada konsekuensinya. Jangan saudara pikir, wah aku nggak apa-apa gini loh, buktinya aku sampai sekarang makin kaya. Ya, meskipun tidak memprioritaskan Tuhan istilahnya. Satu kali penghakiman itu akan ada. Jangan sampai saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan, masa Tuhan tidak kenal sama saya? Saya ini donatur yang terbesar di gereja loh. Saya ini pelayan Tuhan, saya begini. Hanya satu kalimat yang Tuhan keluarkan, aku tidak kenal sama kamu. Dan itu habis sudah hidup kita. Jadi lihat gambar itu saudara, sekali lagi coba lihat slide itu. Kiri dan kanan, makin lama makin tidak ketemu. Jalan yang menuju kepada kebenaran itu sedikit yang jalani. Yang menuju ketidakbenaran itu makin lama makin banyak. Pilih dengan bijaksana, pilih dengan benar. Pilihan saudara. Dan kalau saudara sudah memilih, jalani itu terus. Maka makin lama kita makin terpisah antara yang benar dan tidak benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau sudah mau berlutut itu lebih baik lagi. Nyanyikan sebagai satu seruan kepada Bapa di surga. Nyanyikan dengan hati saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Oh, lelelelea, uriketelewere. Mari bawa rohmu, sembah, sembah Tuhan. Igrelelele, urikele perealatalawalala, urikete perele perealalawalala, erekelewelelelelele alawalawa, urikete perele alawalawalawalawalawala, urielelelelele. Uratawara la 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 le le le, irele que le me re le 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 le, uratala wa la 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 la, yara la wa la la la, re le le le, ira wa la 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 wa.
Haleluya. Mari ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau gunung batu perlindungan dan keselamatanku. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Bapa, tanamkan firman di dalam hati kami, supaya kami tidak menjadi orang Kristen yang suka menyimpan kekecewaan, ketidakpuasan, kepahitan hati, suka ngomel. Tetapi dari mulut kami ini keluar ucapan-ucapan yang membangun, menghibur, menasihati. Kami tidak lagi punya pikiran-pikiran yang suka kecewa, tetapi punya hati yang berjiwa besar. Itu karena ada roh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, puji nama Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Hamba-Mu percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Kau memberkati tangan-tangan yang akan memberikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap pelayan yang terlibat di dalam ibadah ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Tangan-tangan yang akan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana dan paling kecil. Sebaliknya, janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa supaya melalui vaksin yang sudah berjalan sekian lama, angka positif corona di Indonesia, di setiap pulau di Indonesia ini boleh semakin turun. Dan kami boleh kembali hidup seperti sedia kala, hidup normal kembali. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Saudara, saudara jangan malu, jangan sungkan, jangan segan. Bagikan link YouTube ini kepada teman saudara, rekan saudara, family saudara, dalam kota, luar pulau sekalipun. Dan jangan lupa segera ganti status WhatsApp saudara dengan link ibadah online berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam periode kami yang berikutnya. Haleluya.